Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatri Wahyudi. Saya berasal dari kelas Farmasi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan bagian dari sebuah mikroskop. Yang pertama, ada lensa okuler. Lensa okuler terletak di bagian ujung atas mikroskop yang sangat dekat dengan mata pengamat yang digunakan untuk mengukur bidang ilustrasi dan ukuran objek yang diamati. Lensa ini memiliki perbesaran hingga 10 kali lipat. Yang kedua, ada kepala mikroskop. Kepala mikroskop berfungsi sebagai penghubung antara lensa okuler dengan lensa objektif, serta bagian revolver yang dapat diputar. Selanjutnya adalah lensa objektif. Lensa ini memiliki perbesaran tertentu dan dipasang pada nosepiece yang dapat diputar atau revolver tadi. Lensa ini terletak sangat dekat dengan objek yang memiliki fungsi untuk memperbesar bayangan suatu ilustrasi yang terdiri dari akromatik dan perkromatik. Perbedaan warna cahaya akan terlihat berwarna di sekelilingnya, Pak, yang disebabkan oleh perbedaan panjang gelombang. Efek ini dapat dicegah dengan menggunakan objektif akromatik dan aprokromatik. Yang keempat ada lengan, yaitu bagian yang digunakan untuk menghubungkan dasar mikroskop dengan tabung atau kepala mikroskop. Pada bagian atas terdapat lensa okuler dan bagian bawah terdiri dari nosepiece yang berisi lensa objektif. Selanjutnya, yang kelima adalah stick. Stick ini adalah bagian untuk meletakkan slit atau preparat. Stick ini juga mempunyai lubang di mana itu untuk masuknya cahaya. Kemudian yang keenam ada illumination. Illumination ini adalah sumber cahaya langsung dari bawah mikroskop dan dilengkapi dengan pengatur intensitas cahaya. Selanjutnya yang ketujuh ada mechanical stick. Tempat ini merupakan alat pengatur untuk menggerakkan secara presisi bagian stick agar slit atau preparat dapat pas dengan lensa okuler. Kemudian yang kedelapan ada base atau dasar. Ini merupakan bagian bawah mikroskop yang berguna untuk menyangga dan menjaga kestabilan mikroskop. Selanjutnya nomor 9 ada knop fokus halus. Knop fokus halus memiliki ukuran yang lebih kecil dan digunakan sebagai pengatur fokus objek secara presisi. Selanjutnya, pasangan dari knop halus ada knop fokus kasar. Knop fokus kasar ini berfungsi untuk memfokuskan objek secara kasar dan menggerakkan punggung serta lensa objektif ke atas atau ke bawah. Selanjutnya, yang nomor 11 adalah kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang masuk serta memusatkan pada benda ketika cahaya melewati sumber cahaya pada lensa. Kondensor tepat berada pada bagian bawah panggung mikroskop atau stick. Selanjutnya, yang nomor 12 ada diafragma. Ya, ini berfungsi untuk mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke dalam kondensor, seperti halnya iris mata. Bagian ini terletak di bawah kondensor. Yang terakhir, nomor 13, adalah revolver. Digunakan untuk memutar lensa objektif yang akan digunakan. Jadi lensa objektif ini bisa diputar-putar dan digunakan sesuai dengan kebutuhan praktikan. Kemudian yang selanjutnya adalah Kohler illumination.
Kohler illumination adalah metode atau cara iluminasi spesimen yang digunakan untuk mikroskop optik cahaya yang ditransmisikan dan dipantulkan. Adapun 6 cara untuk Kohler illumination. Yang pertama, tempatkan sampel tipis di preparat dan fokuskan lensa menggunakan objektif 4 kali atau 10 kali. Yang kedua, dengan menggunakan kontrol diafragma bidang iris yang terletak pada permukaan depan objektif, tutup diafragma ke bawah sambil melihat ke monitor. Kemudian yang ketiga, gerakkan kondensor ke atas atau ke bawah hingga tepi lingkaran hitam bilah iris. Setelah itu, muncul dengan fokus tajam pada monitor. Setelah itu, posisikan kondensor dengan benar. Alihkan antar muka pengguna kembali ke posisi 1 untuk menghindari pemosisian ulang kondensor yang tidak disengaja. Yang keempat, letakkan di lengan kondensor 2 skrup penyetel perak yang digunakan untuk memusatkan kondensor. Putar skrup ke tengah bentuk yang sekarang dan bermata banyak. Sekarang seharusnya muncul di tengah bidang pandang. Yang kelima, setelah kondensor difokuskan dan dipusatkan dengan cara ini, diafragma dapat dibuka sehingga berada tepat di luar bidang pandang. Yang selanjutnya, kontrol iris apparat yang seringkali berupa tuas perak tipis yang menonjol dari kondensor. Dengan kondensor di tempatnya, fokus dan terpusat, iris harus ditutup sehingga menempati 20% atau lebih luar bidang. Ini meningkatkan kontras dan membuat pengamatan akan lebih mudah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.